Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video Lightboard kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar perencanaan struktur baja yang saat ini berlaku di peraturan di Indonesia. Nama metodenya adalah LRFD. Ini peraturannya sudah lama berlaku di Amerika, tapi baru dalam tahun-tahun belakangan diadopsi ke peraturan yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia diterjemahkan secara harafiah sebagai metode desain faktor beban dan ketahanan atau DFBK. SNI yang kita gunakan untuk struktur baja yang memuat metode perencanaan seperti ini adalah SNI 1729 yang berlaku mulai tahun 2015. SNI kita ini mengadopsi secara penuh peraturan yang lebih dahulu sudah ada di Amerika Serikat, yaitu American Institute of Steel Construction, AISC, kodenya 360 yang diterbitkan tahun 2010. Jadi metode LRFD ini secara singkat akan saya jelaskan konsep dasarnya. Jadi ada dua kata yang utama di sini, yaitu beban dan ketahanan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah load resistance. Jadi kita membandingkan antara beban dan ketahanan, dua fenomena yang diasumsikan sebagai fenomena yang random. Kalau kita mengingat konsep yang di kelas probabilitas, bahwa suatu fenomena dikatakan random berarti dia tidak selalu pada nilai tertentu, kadang-kadang dia berada di nilai rata-rata, terkadang juga dia berada di atas rata-rata. Jadi kalau ini kurva vertikal, ini adalah frekuensi kejadiannya, dan beban itu mengikuti distribusi normal. Ini bentuk umum distribusi normal seperti gambar lonceng, dan ini adalah beban, nilai bebannya. Kita sebutkan sebagai Q, ya, dan distribusi normal satunya lagi adalah ketahanan atau kekuatan. Ini kita simbolkan sebagai R. Nah, jadi maksudnya bahwa Q beban dan R kekuatan itu bukan suatu nilai yang selalu sama. Dia bervariasi. Dia bisa saja kadang-kadang mengikuti nilai rata-ratanya atau mediannya, atau juga dia di R mengikuti nilai rata-ratanya RM. Jadi metode LRFD ini, ya, metode LRFD mengatakan selama Q beban itu lebih kecil atau paling tidak sama dengan kekuatannya, itu dikatakan aman. Sebaliknya, kalau Q itu lebih besar daripada R, ini tidak aman. Ya, itu yang menjadi konsep perencanaan menggunakan metode LRFD. Nah, permasalahannya adalah
Q dan R ini bukan suatu parameter yang selalu sama. Kadang-kadang misalkan beban itu bisa overload. Kadang-kadang dia lebih dari yang rata-ratanya. Bisa saja dia misalkan di sini, walaupun probabilitas kejadiannya kecil, tapi nilainya lebih besar dari rata-rata. Ini kita katakan overload. Ya, kejadian di mana beban yang terjadi itu lebih besar dari yang kita rencanakan atau kita ekspektasi. Kenapa bisa terjadi overload? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelebihan beban dari rencana. Pertama adalah fungsi bangunan itu berganti. Yang tadinya mungkin dia adalah ruangan kelas, dia berganti jadi asrama misalkan. Kita tahu beban yang digunakan untuk kelas dan asrama itu berbeda. Perubahan itu alasan yang pertama, perubahan fungsi bangunan. Yang kedua adalah ketidakakuratan kita dalam mengestimasi beban. Misalkan saya kasih contoh, beban angin. Beban angin itu adalah satu jenis beban yang relatif lebih susah diestimasi berapa nilainya, karena dia sifatnya berubah-berubah. Jadi bisa saja kita estimasinya, misalkan dalam perencanaan kita estimasi nilainya 100, misalkan satu beban tertentu. Ternyata kejadiannya bisa jadi 150 atau bahkan lebih. Jadi itu faktor yang kedua. Kita tidak akurat dalam mengestimasi beban atau underestimate beban yang seharusnya terjadi. Hal yang ketiga bisa saja perubahan konstruksi. Maksudnya bagaimana perubahan konstruksi? Misalkan begini, dalam perencanaan awalnya itu, misalkan kita ambil sebuah balok, dia itu adalah jepit-jepit. Ya, misalkan ada sebuah balok sederhana begini. Kita tahu kalau dia dari analisa struktur, momen di bentang itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau misalkan dia sendi-sendi. Jadi dalam perencanaan awal dia adalah jepit-jepit, momennya cukup segini, ternyata pada kenyataannya di konstruksi dia berubah, tidak tercapai yang kita inginkan, jadi sendi-sendi sehingga momennya besar. Jadi membesar padahal fungsinya masih sama. Itu yang menjadi kejadian overload. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan dalam kita mengestimasi beban, kita harus mempertimbangkan kemungkinan dia mengalami overload. Di sisi yang lain, bisa saja kekuatan itu lebih rendah dari yang kita asumsikan, dari rata-ratanya misalkan. Jadi dia di sini bisa saja kejadiannya adalah under strength. Jadi misalkan kita menggunakan pipa. Pipanya itu di dalam perencanaan menggunakan pipa baja dengan ketebalan 3 mili. Ternyata yang terjadi adalah di lapangan dia tebalnya lebih sedikit atau lebih tipis, jadi 2 mili. Itu kan mengalami penurunan kekuatan jadinya. Jadi faktor under strength di sini perubahan dimensi, atau lebih tepatnya saya katakan ini variasi dimensi yang kita gunakan. Hal yang kedua adalah ternyata mutu baja yang kita gunakan itu lebih rendah dari yang kita rencanakan. Misalkan di perencanaan kita asumsikan menggunakan baja dengan mutu 240 MPa, tapi pada kenyataannya lebih rendah dari situ. Misalkan 230, walaupun mungkin masih dalam batas-batas kewajaran secara statistik, tapi itu mempengaruhi kekuatan kita. Jadi kekuatan R ini berkurang. Jadi ini juga variasi mutu baja. Hal yang ketiga yang membuat kekuatan itu bisa berkurang dari yang direncanakan adalah metode kerja pelaksana konstruksi bajanya. Misalkan contohnya dalam membuat lubang baut, bisa saja pekerja yang tidak terlalu mahir menghasilkan lubang baut yang tidak sempurna sehingga kekuatannya bisa berkurang. Jadi ini faktor workmanship
workmanship itu mempengaruhi. Jadi LRFD mengatakan apapun yang menyebabkan overload tadi, yang salah satu dari sini, dan apapun yang menyebabkan kekuatan itu berkurang, itu selalu bahwa Q itu nggak boleh lebih besar daripada R. Jadi Q harus lebih kecil atau paling tidak sama dengan R. Nah, untuk menyikapi understrength ini, di peraturan ditetapkanlah bahwa kekuatan itu harus direduksi. Jadi dikalikan dengan satu faktor yang namanya faktor V. Ya, ini strength reduction factor. Jadi faktor pengurang kekuatan, sehingga kita tidak berasumsi bahwa kekuatannya itu selalu rata-rata, kita mengurangi sehingga nanti dia berkurang kekuatannya dari yang rata-rata. Di satu sisi, bebannya ini kita kalikan dengan sesuatu angka, ini namanya load factor. Jadi kita perbesar. Nah, umumnya load factor ini lebih besar nilainya dari 1. Biasanya, nanti akan lebih jelas saya jelaskan tentang load factor ini di video selanjutnya ya. Nah, strength reduction factor itu nilainya lebih kecil dari 1. Ini biasanya itu lebih kecil dari 1. Berapa nilainya nanti akan saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi konsepnya di sini adalah load-nya diperbesar supaya mengakomodasi kemungkinan overload, ya, dan kekuatannya dikurangin untuk mengasumsikan atau mengestimasi kemungkinan dia understrength. Ya, itu yang perlu dipahami. Dan saya tambahkan lagi, beban Q juga harus mempertimbangkan tidak hanya satu jenis beban. Dia bermacam-macam jenis beban, makanya di sini ada tanda sigma itu berbagai jenis beban. Oke, beban apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Ada beberapa jenis beban yang konvensional selalu kita pertimbangkan. Yang pertama ada yang namanya dead load. Dead load atau beban mati. Beban mati adalah beban yang selalu permanen di bangunannya atau di strukturnya selama struktur itu ada. Misalkan apa? Contohnya beban lantai dari beton, beban keramik, beban dinding, beban plafon, itu selalu permanen selama bangunan itu ada. Ya, beban yang lain jenisnya adalah beban hidup. Beban hidup ini adalah beban yang bervariasi sesuai dengan penggunaan fungsinya. Misalkan sebuah ruangan kelas, itu kadang-kadang kelas tersebut digunakan, beban hidupnya ada. Ketika tidak digunakan, beban hidupnya tidak ada. Juga beban hidup itu bervariasi tergantung fungsinya. Perpustakaan dengan ruang kelas itu beda bebannya. Dengan ruang pertemuan, dengan gudang penyimpanan, itu juga berbeda nilai bebannya. Nah, peraturan LRFD juga membedakan beban hidup yang ada di lantai bangunan dengan yang ada di lantai paling atas atau atapnya. Beban hidup pada atap, karena memang penggunaannya di atap lebih sedikit dibanding di bagian lantai di bawahnya. Beban yang lain adalah beban hujan. Beban hujan. Ada dua beban lagi, yaitu beban angin dan beban gempa. Itu yang sifatnya berbeda dari 4 beban ini. Ya, kalau keempat beban ini adalah beban gravitasi sifatnya, jadi arahnya selalu vertikal. Kalau beban gempa dan beban angin itu selalu datangnya dari lateral, dari beban dari samping bangunan.
Itu. Jadi tentunya ini 6 jenis beban yang paling sering dipertimbangkan di sebuah bangunan. Bisa saja ada jenis-jenis beban lain yang di luar ini, di peraturan juga disebutkan ada jenis beban lain, tapi ini paling tidak jenis beban yang standar yang harus diperhatikan. Nah, jadi ketika nanti seluruh beban itu diperhitungkan, memperhitungkan berbagai jenis beban dan memperhitungkan ketika bebannya itu overload tadi ya, dia harus selalu lebih kecil dari kekuatan yang sudah direduksi. Nah, di peraturan ketika ini, mungkin saya perjelas lagi, ketika berbagai jenis beban ini sudah diperhitungkan, ya, dan sudah dikalikan dengan load factor tertentu, ini namanya beban ultimate atau beban terfaktor. Nah, itu punya lambang sendiri. Ketiga ini, penjumlahan seluruh beban dikalikan load factor, itu dia di peraturan diganti dengan RU. Ya. Dan ini namanya Rn, itu sebelum dikalikan dengan faktor reduction-nya, ini kekuatan nominal, dan setelah dikalikan atau setelah direduksi dengan faktor reduksi tadi, itu namanya kekuatan rencana. Sebelumnya saya menjelaskan tentang konsep LRFD, di mana kita membandingkan antara beban yang ada di sebelah kiri persamaan dan kekuatan yang ada di sebelah kanan persamaan. Di sebelah kanan itu ada kekuatan nominal yaitu Rn, ya, itu kekuatan nominalnya, dan menurut LRFD itu harus kita reduksi dengan suatu faktor untuk menyikapi atau mempertimbangkan kemungkinan kekuatan itu under strength, di bawah dari yang diprediksikan. Jadi kekuatan nominal kalau dikalikan dengan faktor reduksi kekuatan V, itu menjadi kekuatan rencana. Itu yang akan kita rencanakan sebagai perhitungan kekuatannya. Dan di satu sisi yang lain, beban itu tidak hanya satu jenis yang kita pertimbangkan, seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Makanya ada lambang I di sini, berbagai jenis beban kita jumlahkan setelah kita kalikan dengan faktor perbesaran beban. Ada beban mati, beban hidup atap, beban gempa, beban angin, beban hujan, ya. Jadi harus kita lakukan penjumlahan setelah kita faktorkan. Nah, nilainya ini setelah kita jumlahkan beberapa beban dan kita kalikan dengan faktor beban, namanya itu beban terfaktor atau beban ultimate. Nah, supaya lebih ringkas, ketika simbol ini kadang-kadang disebutkan sebagai RU. Jadi U ini ada ultimate, ya, di sebelah kiri, di sebelah kanan adalah Rn, nominal, dan setelah dikalikan V jadi kekuatan rencana. Di video ini saya akan menjelaskan tentang beban terfaktor, bagaimana proses mencarinya, dengan mempertimbangkan semua jenis beban yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi di peraturan mengatakan kita harus mempertimbangkan 7 kombinasi pembebanan. Apa itu 7 kombinasinya? Itu yang akan saya bahas. Oke, ini dia 7 kombinasi pembebanan yang harus kita pertimbangkan dalam menghitung berapa sih nilai RU ini, berapa sih beban terfaktor. Jadi kombinasi yang pertama adalah 1,4D. Jadi kalau kita punya beban mati, kombinasi pertama adalah nilainya diperbesar sebesar 40%, sehingga 1,4D.
Ini kemudian kombinasi yang kedua, itu mempertimbangkan tidak hanya beban mati saja, tapi ada faktor beban hidup yang nilainya juga lebih besar dari 1, dan ada beban hidup pada atap atau beban hujan. Jadi kalau ada atau, berarti death tambah life tambah hujan, itu kombinasi 2A mungkin kita sebutkan. Kombinasi 2B adalah 1,2D tambah 1,6L tambah 0,5R atau beban hujan. Kemudian kombinasi ketiga, demikian juga. 3 itu juga lebih banyak lagi. 3A bisa menggunakan LR, 3B menggunakan R, 3C menggunakan L, salah satu dari sini, dan 3D menggunakan 0,5W. Demikian selanjutnya ini di kombinasi keempat, kombinasi kelima, 6, dan 7. Ya, jadi di sini saya sedikit mau menjelaskan lebih detail kenapa di sini 1,4D faktor bebannya lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Ya, ini 1,4D selebihnya 1,2D. Jadi kombinasi yang pertama itu untuk mempertimbangkan pada fase ketika bangunan itu masih proses konstruksi, di mana beban-beban yang lain belum ada, beban hidup dan beban-beban yang lainnya belum ada. Jadi hanya beban mati saja. Dan kita tahu pada saat konstruksi, variasi beban itu akan sangat tinggi karena ada peralatan, ada material yang mungkin membebani bangunan kita, sehingga overload-nya itu bisa saja lebih besar. Sehingga kita harus mempertimbangkan dia lebih besar faktor bebannya. Selebihnya 2, 3, 4, dan 5, ini ketika beban mati itu sudah, atau bangunan itu sudah pada fase penggunaan. Jadi tetap juga harus kita perhitungkan faktor kelebihan beban. Nah, hal yang lain yang ingin saya jelaskan di sini supaya tidak membingungkan. Tadi di awal di video sebelumnya saya sebutkan faktor beban itu biasanya lebih besar dari 1. Kenapa di sini dia justru lebih kecil dari 1? Ini dengan asumsi bahwa pada kombinasi ke-6 dan kombinasi ke-7 itu yang utamanya adalah anginnya. Di kombinasi ke-7 dia gempanya. Jadi dengan asumsi ini beban yang utama sehingga dikasih faktor beban yang lebih besar dibandingkan yang tidak utamanya. Demikian juga di sini di kombinasi yang lain yang memiliki nilai lebih kecil dari 1, ya, ini kombinasi ini mengasumsikan bahwa hujan atau beban hidup pada atap itu tidak lebih utama dibandingkan dengan beban hidup pada level lantai di bawahnya. Di kombinasi ketiga, kebalikannya, di sini beban pada atap dan hujan yang lebih utama dibandingkan dengan beban hidup lainnya atau beban angin. Makanya dia faktor bebannya lebih besar. Nah, saya tambahkan lagi, sebenarnya di beberapa kombinasi yang ini 2, 3, 4, dan 5, ini kalau kita lihat peraturan yang ada di Amerika, ya saya sebutkan sebelumnya bahwa peraturan di Indonesia itu kan mengadopsi peraturan yang di Amerika. 2, 3, 4, dan 5 itu ada beban snow, beban es, beban salju. Nah, ini 2, 3, 4 sedikit berbeda di Indonesia karena beban salju dianggap tidak mungkin terjadi di Indonesia. Jadi beban salju itu tidak dimasukkan di sini. Walaupun kalau kalian buka peraturan yang berlaku di Indonesia itu ada beban saljunya. Tapi di sini tidak saya tuliskan. Dan tambahan yang lain untuk memperjelas tentang kombinasi beban ini angin dan gempa itu suatu fenomena yang dia bisa ke kiri bergeraknya atau bisa ke kanan. Jadi kedua arah. Jadi artinya ini harus juga mempertimbangkan arah positif dan arah negatif juga. Ini juga gempa arah positif dan arah negatif juga. Mana kombinasi yang memberikan efek lebih besar, itu harus dicek apakah arah positifnya atau arah negatifnya. Gitu ya. Dan tambahan yang lain, untuk yang 3, nomor 4, dan nomor 5, di situ ada L di situ.
ini, L di sini, L yang ini, dan L yang ini, di peraturan dikatakan itu bisa diambil 0,5 L apabila itu beban L-nya itu lebih besar dari 100, kalau satuan Amerika pound square foot, kalau beban di Indonesia itu 5 kilopascal atau 5 kilonewton per meter persegi. Ya, itu bisa diperbolehkan. Yang ini, nilai yang ini bisa 0,5 L, 0,5 L, dan 0,5 L ini apabila nilai L-nya lebih besar dari 100 PSF, pound square foot, atau 5 kPa, kilonewton per meter persegi. Kalau tidak demikian bisa diambil 1, ya. Oke, itu yang di sisi sebelah kiri, ya. Jadi kita nanti akan menghitung dari 7 konfigurasi atau kombinasi pembebanan ini, mana yang paling besar? Itulah yang kita ambil sebagai bebannya, RU-nya, beban ultimate-nya, ya. Oke, sekarang kita pindah ke sebelah kanannya di sini. Bagaimana menghitung kekuatan nominal? Ya, itu yang akan kita pelajari di video-video dan pembelajaran selanjutnya, mencari kekuatan nominal setiap komponen yang ada di struktur baja. Jadi, ya, kekuatan nominal. Pertama, ada jenis yang namanya elemen batang tarik. Batang tarik itu adalah elemen struktur baja yang memikul gaya tarik. Itu nanti cara menghitung kekuatan nominalnya akan kita bahas di video-video selanjutnya, ya. Ada juga komponen yang namanya batang tekan. Itu adalah elemen struktur baja yang memikul gaya tekan. Jadi kalau ini batang bajanya, kalau tarik itulah ditarik seperti begini, ya. Kalau tekan adalah ditekan. Itu namanya batang tekan dan batang tarik. Terus ada juga tergantung elemennya, cara menghitung kekuatan nominalnya, ada balok lentur. Balok lentur ini mengalami momen dan juga geser, ya. Kita juga akan mencari kekuatan sambungan, baik dia sambungan yang menggunakan baut ataupun yang menggunakan las. Terus ada juga yang namanya elemen balok kolom. Ya, elemen balok kolom ini adalah perpaduan antara balok dan kolom dengan batang tekan. Nah, cara-cara menghitung kekuatan nominal ini itu sudah dijelaskan dengan rinci di peraturan baja kita, batang tarik, batang tekan, balok lentur, sampai sambungan semuanya. Di sini coba saya sampaikan untuk batang tarik itu di bab B dan di bab D di peraturan kita dibahas tentang batang tarik. Kemudian batang tekan itu di bab B dan E. Kalau untuk lentur itu ada di bab F dan bab G. Sambungan itu di bab J. Kalau elemen balok kolom ini di bab H. Itu nanti yang akan kita bahas satu persatu. Masing-masing ini bagaimana cara menghitung kekuatan batang tarik, batang tekan, balok lentur, sambungan, elemen balok kolom, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita buka di peraturan itu di masing-masing bab, itu akan kita peroleh informasinya, faktor reduksi kekuatan ini. Kalau kita sudah tahu menghitung kekuatan nominal, kita akan mereduksinya, dan nilainya ini untuk keseluruhan ini, nanti detailnya akan saya sampaikan ketika kita membahas materinya masing-masing. Nilainya itu antara
antara 0,75 sampai 0,9. Atau dengan ungkapan lain, itu kekuatannya kita reduksi 25% paling maksimal, atau ada juga yang 0,9. Biasanya yang 0,75 ini untuk kekuatan-kekuatan batas atau kegagalan yang melibatkan fraktur. Ya. Untuk yang melibatkan misalkan leleh atau buckling, nanti akan kita bahas di masing-masing topik, itu biasanya faktor reduksinya tidak terlalu besar, 0,9. Jadi itu tentang kombinasi beban dan kekuatan rencana. Jadi LRFD mengatakan, apapun kombinasinya, jangan pernah sampai dia lebih besar bebannya daripada kekuatannya. Jadi kalau kita kembali ke grafik yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, itu ada kemungkinan desain itu berada di zona ini. Ini zona ini namanya zona kegagalan. Ini zonanya di mana beban lebih besar daripada kekuatan. Jadi kalau misalkan dia katakan ini tadi bebannya, ya mungkin kekuatannya di sini. Itu pada kondisi dia beban lebih besar dari kekuatan. Itu tidak boleh terjadi. Jadi itu yang harus kita sikapin. Oke, selanjutnya saya akan mencoba memberikan contoh soal bagaimana menghitung beban terfaktor dengan 7 kombinasi yang sudah saya sampaikan ini. Kali ini saya akan coba menjelaskan cara menghitung beban terfaktor, beban ultimate yang harus dipertimbangkan pada perencanaan sebuah struktur baja. Saya sudah kemarin menjelaskan bahwa ini kombinasi beban yang harus kita pertimbangkan dari 7 ini. Katakan sebuah contoh, sebuah elemen struktur baja akan memikul beban mati. Sebesar 2 kN per meter persegi beban matinya, dan beban hidupnya adalah 1,5 kN per meter persegi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa beban terfaktornya, RU-nya? Atau kalau kita jumlahkan seluruh bebannya, kita kalikan dengan faktor beban, ini berapa nih nilainya, RU-nya, beban ultimate-nya. Ya, jadi caranya adalah kita melihat 7 kombinasi ini, 7 kombinasi di mana D dan L muncul. Seperti di kombinasi pertama, dia ada, kedua ada, dan seterusnya. Jadi, kita misalkan kombinasi yang pertama. Ya. Di kombinasi yang pertama ini adalah 1,4D. Ini 1,4 dikalikan dengan 2, hasilnya 2,8 kN per meter persegi. Ini D-nya 2 ya. 2. Nah, kita kemudian periksa untuk kombinasi yang kedua. Karena kita tidak memiliki beban hidup atap dan R di soal ini, hanya D dan L saja yang ada. Nah, bagian ini tidak kita pertimbangkan. Sehingga kombinasi yang kedua itu disederhanakan menjadi hanya 1,2D plus 1,6L. Ya, paham ya? Jadi ini nilainya 1,2 kali 2 tambah 1,6 kali 1,5, 4,8 kilonewton per meter persegi. Nah, ini kelihatan kombinasi yang kedua itu nilainya lebih besar dari kombinasi yang pertama. Tentunya kalian juga mungkin sudah menduga karena kombinasi kedua itu mempertimbangkan 2 jenis beban.
Sementara di kombinasi yang pertama itu hanya mempertimbangkan satu jenis beban. Oke, sekarang kita lihat kombinasi yang ketiga. Kombinasi yang ketiga itu bagian ini juga tidak ada di soal kita ya. Jadi LR atau beban R, beban hujan itu tidak ada. Kemudian angin juga tidak ada. Ya, beban angin juga tidak ada. Sehingga kombinasi yang ketiga itu menjadi 1,2D tambah L. Ya. Nah, L di sini ada tadi peraturannya tambahan apabila L itu lebih kecil dari 100 PSF atau lebih kecil dari 5 kPa, 5 kN per meter persegi, dan L kita kan 1,5 nih, 1,5 kN per meter persegi, berarti kan lebih kecil dari 5. Kita bisa mengambil faktor di depan persamaan 3, 4, dan 5 sebesar 0,5. Jadi di sini nih kita bisa mengambil 0,5. Nah, kalaupun tidak kita ambil, kombinasi ketiga ini pasti lebih kecil nilainya dari kombinasi kedua. Jadi kita tidak perlu menghitung. Kenapa? Karena kalau kita lihat bandingkan kombinasi 2 dan kombinasi 3, D-nya faktor bebannya sama, tapi L-nya yang di 3 lebih sedikit, lebih kecil dari kombinasi yang kedua. Jadi ini nggak usah kita hitungkan. Pasti nilainya akan lebih kecil dari 4,8. Ya. Oke, kita masuk kombinasi yang keempat. Kombinasi keempat itu 1,2D, kita tidak punya W, ya. Dan L ini juga 0,5, ini kita tidak punya, 0,5 LR dan R kita tidak punya di contoh soal kita. Artinya 1,2 tambah 0,5 L, kombinasi keempat itu sama dengan kombinasi yang ketiga. Ya, jadi nggak perlu kita hitung juga. Apakah selalu demikian? Nggak selalu, tergantung jenis beban yang kita miliki. Ketepatan di soal ini karena hanya ada beban mati dan beban hidup, kombinasi keempat sama dengan kombinasi ketiga hasilnya. Dan keduanya lebih kecil dari kombinasi yang kedua. Oke, kita lanjut. Ini kombinasi yang kelima, 1,2D. Kita tidak punya beban gempa, ketemu lagi L. L-nya bisa diambil 0,5 karena bebannya lebih kecil dari 5 kPa. Berarti ini sama juga dengan kombinasi yang kelima. Ya. Dan kombinasi yang ke-6 dan kombinasi yang ke-7, kita tidak punya W dan tidak punya E, muncul hanya 0,9D. Kombinasi 6 dan 7 itu menjadi 0,9D. Ya, 0,9D itu dia akan kita bandingkan dengan kombinasi yang pertama tadi. Ini kombinasi yang 6 dan 7 pasti akan lebih kecil dari kombinasi yang pertama. Karena di sini 1,4, di sini 0,9. Jadi itu secara ringkas, kalau kalian mengerjakannya dengan Excel, mungkin dihitung satu persatu secara keseluruhan lengkap juga tidak apa-apa. Tapi ini karena dengan tulisan tangan, kita tidak perlu menuliskan keseluruhnya, hanya kita berobservasi mana yang memiliki bebannya atau tidak. Jadi kesimpulannya apa? Jadi dari semua kombinasi ini, mana yang paling besar bebannya? Yaitu nilainya yang ini, 4,8. Jadi jawabannya berapa beban ultimate yang harus kita pertimbangkan untuk kasus ini adalah 4,8 kilonewton per meter persegi. Begitu ya kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami cara menghitung beban terfaktor, beban ultimate untuk D dan L. Di contoh soal selanjutnya, saya akan mencoba
memberikan satu contoh soal lagi dengan beberapa jenis beban yang ada secara bersamaan. Kali ini saya akan memberikan contoh soal yang lain, bagaimana cara menghitung beban terfaktor dengan mempertimbangkan 7 kombinasi yang disebutkan dalam peraturan SNI. Jadi, kalau di contoh soal sebelumnya, itu kita menghitung dalam level beban, misalkan beban merata. Nah, kalau ini misalkan kita punya suatu kolom, misalkan suatu kolom yang sudah dianalisa secara strukturnya, ya, misalkan kita mendapatkan beban-beban P, ya, dalam hal ini beban yang atau gaya dalam yang disebabkan oleh beban mati, ya, beban yang disebabkan oleh beban hidup, atau gaya dalam yang disebabkan oleh angin, ya. Ini demikian juga. Katakan bahwa beban yang dihasilkan oleh masing-masing item tersebut kepada kolom kita ini besarnya adalah D, L, dan W. Ini 10, 15, dan 30 ton. Oke. Nah, nanti ketika kita mau mendesain kolom ini, berapa sih beban ultimate yang harus kita pertimbangkan akibat ketiga ini? Nah, caranya masih sama. Kita melakukan kombinasi pembebanan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di kombinasi beban, ketujuh kombinasi beban ini. Ya. Misalkan yang pertama, kombinasi yang pertama adalah 1,4 D. Saya tuliskan kombinasinya dulu, baru nanti kita lakukan perhitungan, ya. Kombinasi yang kedua. Kombinasi yang kedua, karena kita tidak memiliki LR dan R di soal kita ini, kombinasi kedua menjadi 1,2 D plus 1,6 L. Kombinasi yang ketiga, 1,2 D, ini tidak ada nilainya di soal kita. Ini W ada, jadi 3 itu menjadi 3A, yaitu 1,2 D plus L, dan 3B adalah 1,2 D plus 0,5 W, karena kita memiliki beban angin di sini. Dan L yang ini sebenarnya bisa dikurangin nilainya menjadi 0,5 L apabila nilai beban yang bekerja pada bangunan itu lebih kecil dari 5 kPa. Cuman di sini karena bebannya ini sudah menjadi beban internal pada elemennya, kita tidak memiliki informasi apakah L ini dihasilkan, apakah 15 ton ini dihasilkan dari sebuah beban pada lantai yang lebih besar dari ini. Kita tidak memiliki informasi, ya mungkin sementara kita anggap saja nilainya 1, tidak kita kurangin, ya. Kemudian kita lanjut ke 4. Poin keempat, 1,2 D, kombinasi yang keempat, ya, itu 1,2 D plus 1,0 Win plus live load. Ini juga kita anggap tidak kita lakukan reduksi, ya, apa adanya. Terus kombinasi yang kelima, 1,2 D. Kita tidak memiliki gempa, ya, beban gempa. Ini tambah L. Ini juga tidak kita reduksi. Bisa kita reduksi kalau kita punya informasi
yang lebih detail sesuai dengan persyaratan ini ya. Kombinasi yang ke-6 0,9 D plus 1,0 W. Dan yang ke-7 tidak ada gempanya, berarti menjadi 0,9 D. Oke. Nah, kita lihat ini kombinasinya. Tidak semua perhitungan harus kita lakukan. Misalkan begini, coba saya bandingkan. Ini antara kedua dan ketiga A. Ini kan otomatis 3A ini pasti lebih kecil dari kombinasi yang kedua kan? Karena di sini faktornya 1,6, ini 1. Jadi ini kita tidak usah pertimbangkan. Demikian juga dengan ini. Sama saja. Dan ini 7 juga tidak akan berpengaruh karena ada kombinasi yang pertama lebih besar, 1,4D. Ya, kemudian kita coba lihat lagi antara yang keempat ini dengan yang kelima. Keenam. Ya, otomatis yang keenam ini juga akan lebih sedikit ini nilainya. Ya, 4 sama 6. Ini juga tidak akan berpengaruh. Terus 3B dengan 4. Ini 1,2D dengan 0,5W. Ini 1,0W tambah L lagi. Jadi ini juga yang 3B juga tidak akan berpengaruh. Sehingga kita muncul perhitungan ketiga nilai di kombinasi 1, kombinasi 2, dan kombinasi yang keempat. Itu yang kita lakukan perhitungannya. Jadi 1,4 kali 10, ini 14 ton. Kemudian kombinasi yang kedua, 1,2 kali 10 tambah 1,6 kali 15, itu nilainya 36 ton. Dan ini 1,2 kali 10 tambah win-nya 30 ya, tambah L-nya 15, ini nilainya 42 ton ya. Ini 12, 30, 42, tambah ini 57 ton. Jadi dari ketiga ini, yang terbesar kita lihat kombinasi yang pertama 14, 36, dan 57. Sehingga inilah beban ultimate yang harus dipertimbangkan untuk kolom kita ini akan kita desain. RU-nya adalah 57 ton atau beban ultimate-nya. Oke ya, mudah-mudahan dengan itu kalian bisa paham bagaimana cara menghitung beban ultimate yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan struktur. Kali ini saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita mencari beban terfaktor maksimum, itu tidak harus selalu dalam level beban. Seperti kita menjumlahkan beban hidup dan beban mati dikalikan dengan load faktornya. Kadang-kadang hal itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena jenis bebannya berbeda. Misalkan seperti terlihat pada kasus cantilever ini. Cantilever ABC, dia menerima beban yang beragam. Beban mati dan beban hidup pada atap dia berupa beban merata. Tapi beban yang lain seperti beban angin, itu beban terpusat. Beban hujan itu merata tapi tidak seluruh bentang cantilever. Juga beban hidup pada atap bisa dua jenis di sini, ada yang bentuk beban merata, ada yang bentuk beban terpusat. Nah, kita kan tentunya nggak bisa menjumlahkan langsung D sama LR misalkan. Kita D sama R misalkan. D sama R
Tidak bisa kita jumlahkan karena sifatnya berbeda dan efeknya kepada struktur itu berbeda. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bukan pada level beban, tapi pada level akibat beban. Misalkan akibat beban itu apa? Bisa perletakan, reaksi perletakan, bisa juga geser, gaya geser, dan gaya momen di suatu lokasi. Itu satuannya sudah benar. Jadi itu yang perlu dipahami, bahwa beban terfaktor itu artinya bukan hanya sekedar beban, tapi juga efek-efek akibat beban. Contohnya ini, kita akan mau mencari berapa sih beban terfaktornya. Misalkan dalam hal ini kita mau mencari berapa sih geser di A, ultimate-nya berapa, dan momen di titik A, ultimate-nya berapa. Jadi walaupun bebannya beragam-ragam, nanti geser dan momen itu kan satu satuan, sama satuannya. Tentunya VA itu kan satuannya dalam kilonewton, momen dalam satuan kilonewton meter. Perlu diperhatikan di sini bahwa juga kita akan mempertimbangkan beban angin baik arah positif ke atas dan arah mungkin kita sebutkan arah positif ini arah ke bawah sini, dan arah negatif itu ke arah atas. Beban anginnya juga dipertimbangkan arah positif dan arah negatif. Nah, untuk mendapatkan ini, kita akan mencari gaya dalam akibat masing-masing beban. Kalian sudah belajar mengenai analisa struktur, bagaimana mencarikan gaya geser dan momen di sebuah struktur cantilever yang sederhana begini. Di channel Belajar Struktur ada satu playlist yang cukup lengkap mengenai analisa struktur. Bagi yang belum memahami secara penuh analisa struktur bisa melihat playlistnya. Jadi caranya adalah kita mencari gaya geser dari masing-masing beban ini. Itu yang akan saya lakukan, baik momen dan gaya geser akibat masing-masing bebannya. Dan saya akan tabelkan di sini hasilnya saja, tidak akan saya jelaskan secara rinci bagaimana cara mendapatkannya. Ini hasilnya dari analisa struktur yang saya lakukan. Untuk jenis masing-masing beban yang kita punya, D, beban mati, beban hidup pada atap, LR, beban hujan, dan beban angin. Dan di sini perlu saya kasih catatan bahwa LR itu geser maupun momennya yang saya tunjukkan di tabel ini sudah merupakan efek dari LR. Itu ada dua jenis, yang beban merata, yang 2 kN per meter, dan yang berupa beban terpusat di tengah bentang sebesar 15 kN. Jadi ini sudah total keduanya. Dan ini beban angin, ini saya tunjukkan minus 80 geser dan momen minus 240 itu ketika arah anginnya ke bawah ya. Kalau arah ke atas nanti dia tentunya nilainya positif dan ini juga positif. Nah, di sini walaupun bebannya berbeda-beda bentuk dan berbeda satuan, ada yang terpusat, ada merata, tapi kalau kita bekerja di dalam gaya dalam, itu satuannya, gaya dalamnya sudah sama. Geser itu dalam satuan kilonewton, dan momen itu satuan kilonewton meter. Baru kita bisa mencari ultimate-nya berapa menggunakan 7 kombinasi yang sudah kita bahas. Jadi kita tidak bisa melakukannya pada level beban, kita bisa melakukannya pada gaya dalam atau reaksi perletakan. Nah, selanjutnya yang akan saya hitungkan adalah berapa beban ultimate akibat beban-beban yang ada ini. Dengan ungkapan lain, berapa sih geser ultimate di A dan berapa momen ultimate di A sebagai contoh di perhitungan ini. Itu yang akan saya lakukan di tabel ini, akan saya tabelkan untuk memudahkan memahaminya. Ini hasil kombinasi perhitungannya yang saya lakukan untuk 7 kombinasi standar sesuai dengan peraturan. Nanti kalian bisa cek dan bandingkan dengan yang standar generalnya. Dan ini saya sudah tuliskan yang sesuai dengan beban yang kita punya. Ada D, ada LR, ada R, dan ada beban angin. Saya tulis komplit, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak berpengaruh, seperti 5 dan 7 ini, harusnya itu tidak akan mempengaruhi hasil karena nilainya akan lebih kecil dari kombinasi yang pertama. Tapi untuk kelengkapan saya sampaikan keseluruhan hasilnya, baik untuk geser di titik A maupun untuk momen di titik A tersebut. Dan ini semuanya nilainya negatif karena
baik beban-beban R, LR, D, dan LR itu arahnya ke bawah, dan beban angin juga arahnya ke bawah untuk perhitungan ini. Jadi menggunakan arah ke bawah bebannya sehingga geser, dan momen di titik A itu adalah hasilnya negatif ya. Nanti saya jelaskan bagaimana efeknya kalau misalkan angin ini juga bergerak ke arah yang berbeda, karena angin bisa arah positif dan arah negatifnya. Sementara kita perhitungannya masih mengasumsikan arah beban anginnya ke bawah. Oke, jadi dari sini kita terlihat kita sekarang fokus kepada gesernya. Kombinasi 1 sampai kombinasi yang ke-7. Dan ini kita akan lihat berapa yang paling besar nilai gesernya untuk kombinasi 1 dan kombinasi 7. Tinggal kita lihat mana yang paling besar memberikan efek yang terbesar dari gesernya. Itu di sini didapat dari kombinasi yang keempat. Ini yang memberikan nilai paling besar untuk gesernya, yaitu sebesar 104,9 kilonewton. Itu datang dari kombinasi 4, yaitu kombinasi 4A, 1,2D tambah angin tambah setengah 0,5 LR. Itu beban ultimate-nya atau geser ultimate yang terjadi pada titik A. Nah, sumber kombinasi yang menghasilkan nilai ultimate itu tidak selalu harus dari satu kombinasi yang sama. Contohnya kita lihat di sini, di tabel yang sebelah kanan, nilai M, itu nilai yang paling maksimum itu datangnya dari kombinasi yang 4B. Itu ini nilainya sebesar 278,5 kilonewton meter. Dari kombinasi ini rasanya ini kombinasi ini bukan LR ini harusnya sebentar saya double check, ini adalah R ini ya, maaf. Ini adalah R. Ya. Benar. Jadi dia dari kombinasi 4B sebesar 278,5. Nah, kalau kita ditanya berapa sih geser ultimate-nya dan momen ultimate-nya di A, ini jawabannya. 104,9 kilonewton untuk geser di A, dan momennya 278,5 kilonewton meter. Jadi di sini 278,5 kilonewton meter, dan ini 104,9 kilonewton meter. Kilonewton saja. Oke. Nah, selanjutnya adalah coba kita lihat apa sih efeknya kalau misalkan kita mempertimbangkan arah anginnya itu ke atas. Sehingga nilai ini adalah positif 80 dan ini positif 240. Ya. Tentunya mungkin dari antara kalian berpikir itu tidak akan menghasilkan nilai yang lebih besar karena dia akan melawan beban-beban yang lainnya. Efeknya mengurangi sifatnya. Kalau ini ke bawah, ini ke atas anginnya, dia sifatnya mengurangi. Tapi kalau kita lihat, perhatikan, kalau kita lakukan perhitungan di yang 3A ya. 3A itu ini ada plus minusnya di sini karena ada angin ya. Ini. Dan ini juga plus minus kita pertimbangkan. Ini juga plus minus, ini plus minus, dan juga di sini plus minus. Itu ada kondisi di mana gesernya itu bukan negatif. Bisa jadi dia positif. Demikian juga momennya itu bukan lagi negatif, tapi positif. Dan itu harus kita pertimbangkan juga kemungkinan bahwa momen itu, kalau momen positif itu kan berarti bawah yang tertarik, atas yang tertekan. Kalau momen negatif begini, berarti yang atas yang tertarik dan bawah yang tertekan. Dan itu fenomenanya berbeda. Makanya juga kita harus perlu pertimbangkan arah positif dan arah negatif untuk angin. Nah, di sini akan saya tuliskan yang kombinasi kalau arah anginnya itu positif. Jadi nilainya ini minus 8, ini positif 1,6 dan ini jadi positif 55,1. Ini jadi positif 58,5
Dan ini kombinasi yang ke-6 akan menjadi positif 69,2. Kalau digeser mungkin tidak terlalu berpengaruh nilai positif negatifnya. Tapi kalau di momen itu bisa saja itu mempengaruhi kapasitas penampang kita. Jadi ini saya tuliskan di sini supaya lengkap. Ini hasilnya positif 48. Terus ini positif 44,4. Ini 202,7 positif. Ini positif 201,5. Dan ini positif 223,8. Oke. Jadi di situ terlihat bahwa contohnya ini nilai positifnya itu cukup besar, 223,8. Kalau kita tidak memiliki kekuatan penampang di arah positif dan di arah negatif, bisa saja, maksud saya, kalau kita hanya mendesain di arah kemampuan dia memikul beban negatif, dan hal ini terlewatkan, bisa saja nanti penampangnya tidak cukup kuat untuk menahan momen yang di arah positif. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ini saya gambarkan ini akibat arah angin yang diperhitungkan ke atas, bagian sebelah sini ya. W ke arah atas. Dan yang ini akibat arah angin ke arah bawah. Seperti itu mungkin. Jadi intinya kita harus melengkapi kombinasi pembebanan ini dengan mempertimbangkan arah angin itu positif atau negatif. Dan kita kalau mau ditanya berapa nilai ultimate-nya, kalau nilainya negatif itu 278. Ya, kalau ini kita kasih negatif, arah anginnya, dan ini nilainya 223 positif. Jadi momen itu harus mampu menahan mulai dari positif 223,8 kilonewton sampai negatif 278,5. Itu range-nya. Kalau yang digeser dari minus 104 kilonewton sampai ini positif 69,2 kilonewton. Begitu kira-kira cara menghitung beban ultimate pada level gaya dalam, geser, dan momen. Mudah-mudahan bisa dipahami karena load combination itu tidak semata-mata harus bebannya yang dijumlah-jumlahkan, dikalikan load vektornya. Tapi efek dari load itu juga bisa dijumlahkan. Baik itu reaksi perletakan, geser, ataupun momen sebagai gaya dalam. Kalau di rangka batang bisa juga gaya tariknya atau gaya tekannya di rangka batang itu bisa dijumlahkan mengikuti load combination yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan semakin lengkap pemahamannya cara mencari beban terfaktor atau beban ultimate yang bekerja pada struktur. Oke, terima kasih buat perhatiannya.